Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang Tuhan adalah pertolongan kita. Dalam beberapa seri video ini, saudara, kita akan terus belajar tentang pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan adalah satu hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita memiliki cerita hidup masing-masing dalam perjalanan kehidupan kita. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Baik di tengah keluarga kita, baik pribadi kita, baik pekerjaan kita, bisnis kita, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak pergumulan di sana, ada begitu banyak masalah dan tantangan di sana. Dan dalam semuanya itu seringkali ketika kita mencoba untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain, yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan. Karena memang pertolongan yang sesungguhnya yang tidak akan pernah mengecewakan adalah pertolongan daripada Tuhan. Saya banyak mengalami dalam hidup ini saudara, bahwa seringkali orang-orang mengecewakan. Saya pikir bahwa orang ini akan bisa menolong, tapi ternyata dia malah mengecewakan. Tapi seringkali ketika tiba gilirannya untuk mendapatkan pertolongan, kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak menolong, malah disalahkan, malah dianggap hamba Tuhan yang bagaimana. Tetapi itulah manusia. Manusia tidak bisa diandalkan saudara. Malah kita pernah belajar bahwa orang yang mengandalkan manusia itu, firman Tuhan berkata, terkutuk. Bahkan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri juga terkutuk. Bayangkan saudara, kalau kita sudah mengandalkan orang lain, lalu kemudian kita kecewa, lalu kemudian firman Allah juga berkata terkutuk. Bukankah kita seperti jatuh dan ditimpa tangga? Sudah mengandalkan orang lain, kecewa, dan kemudian firman Allah juga berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sudah mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mampu, tidak sanggup, bahkan terkadang stres karena tidak mampu oleh karena kekuatan sendiri. Lalu kemudian Tuhan berkata juga terkutuk. Sudah gagal lalu kemudian terkutuk lagi. Bukankah itu jatuh dan tertimpa tangga lagi? Nah, itu sebabnya saudara, saya berpikir dalam beberapa seri video ini kita akan terus belajar tentang Tuhan adalah pertolongan kita, supaya jangan sampai kita kecewa karena mengandalkan manusia.
Kita kecewa dan gagal karena mengandalkan kekuatan kita sendiri. Lalu kemudian akhirnya kita mengalami penghukuman daripada Tuhan. Tetapi biarlah dalam perjalanan hidup kita belajar mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah saudara, di dalam video ini kembali kita akan belajar bahwa Tuhanlah sesungguhnya pertolongan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 54, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami dan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 54 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana kondisi yang dia alami pada saat itu adalah bahwa Daud dikejar-kejar oleh Saul. Saul ingin membunuh Daud. Lalu kemudian pergilah Daud bersembunyi kepada orang Zifi. Tetapi orang Zifi datang mengatakan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi kepada mereka. Artinya ini satu kondisi yang sangat menyedihkan saudara. Kenapa? Karena Saul yang seharusnya melindungi Daud, Saul yang seharusnya mengayomi Daud, Saul yang berkali-kali ditolong oleh Daud, dibantu oleh Daud dalam peperangan melawan musuh, Saul yang seringkali mengalami masalah, gangguan, tetapi kemudian Daud akhirnya bermain kecapi dan Saul akhirnya tenang. Berkali-kali dia alami dalam banyak hal Saul seringkali ditolong oleh Daud. Dan seharusnya Saul sebagai raja mengayomi Daud, melindungi Daud, bahkan mengorbitkan Daud supaya kelak Daud menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bukannya Saul mengayomi, melindungi dan mendidik Daud untuk kelak jadi pemimpin, tetapi malah Saul berkali-kali ingin membunuh Daud. Lalu kemudian ketika Daud pergi bersembunyi, orang-orang tempat dia bersembunyi malah berkhianat dan kemudian menceritakan kepada kepada Saul bahwa Daud bersembunyi pada mereka. Bayangkan situasi dan kondisi yang dialami oleh Daud ini, saudara, betapa menyedihkannya. Karena Daud tidak ada tempat perlindungan, karena Daud tidak ada tempat untuk mendapatkan pertolongan. Saul yang seharusnya menolong dia tetapi berusaha membunuh dia.
Orang Zifi yang menjadi tempat dia lari dan bersembunyi malah berkhianat dan menyampaikan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi kepada mereka. Dalam situasi yang demikian, saudara, situasi yang sulit tersebut, ayat 16, Daud kemudian berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ini yang saya rindu kita belajar, saudara. Dalam situasi yang sulit itu, dalam situasi yang berat itu, dalam situasi mungkin Daud merasa sendiri, tidak ada orang yang menolong dia, tidak ada orang yang mengerti dia. Yang ada adalah orang-orang ingin membinasakan dia, orang-orang ingin mencelakakan dia. Dalam situasi yang demikian, Daud akhirnya berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Daud. Mungkin saudara sedang terjepit. Saudara mengalami satu masalah di satu tempat. Lalu kemudian ketika saudara mau mencari solusi ke tempat yang lain, di sana malah ketemu masalah yang lebih berat. Ketika saudara mencari solusi lagi ke tempat yang lain, di sana ketemu lagi masalah yang berat. Mungkin saudara mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Orang-orang yang seharusnya menolong saudara, merekalah yang malah mencelakakan saudara. Orang-orang yang seharusnya melindungi saudara, merekalah yang malah mengkhianati saudara. Orang-orang yang sudah saudara tolong, bukannya mereka membalas jasa saudara menolong mereka, malah mereka menjatuhkan saudara. Mungkin hari ini saudara mengalami itu. Aku sering mengalami itu, saudara. Orang-orang yang seharusnya menolong malah menjatuhkan. Orang-orang yang diberkati melalui apa yang kulakukan, melalui pelayanan yang kulakukan, hidup mereka berubah. Mereka diberkati, ekonomi mereka makin baik, tetapi malah bukannya menjadi penopang pelayanan, tetapi malah membuat masalah di tengah pelayanan, lalu kemudian menyerang pribadi saya sebagai hamba Tuhan. Itu sering kali terjadi, saudara. Dan tidak heran lagi hal yang demikian terjadi, karena orang-orang yang di dalam Alkitab juga mengalaminya. Contohnya Daud juga mengalaminya. Dia sudah menolong Saul, bahkan rela berkorban nyawa ketika menghadapi Goliat misalnya. Tetapi ketika kemenangan terjadi, malah Saul berbalik ingin membunuh Daud karena iri hati. Saudara, saat ini apapun situasi dan kondisi yang kita alami, mungkin saudara sedang mengalami kekecewaan karena seharusnya orang di sekitar saudara menolong saudara, tetapi faktanya mereka tidak peduli. Mereka malah seringkali menjadi batu sandungan, mereka malah seringkali akhirnya menyakiti dan mengecewakan saudara. Tetapi dalam semuanya itu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Daud. Sesungguhnya Tuhanlah pertolonganku, Tuhanlah yang menopang aku. Jangan kecewa ketika tidak ada yang menolong engkau. Jangan kecewa dalam situasi yang sulit yang engkau alami dan tidak ada orang yang peduli. Jangan kecewa jika engkau lari dari satu masalah dan mencari solusi kepada yang lain. Ternyata di sana akan ketemu lagi dan ketemu lagi masalah, ketemu lagi masalah dan ketemu lagi masalah. Jangan kecewa dalam semuanya itu, saudara. Jangan kecewa. Tetapi biarlah dalam semuanya itu, mari kita belajar dari kehidupan Daud, di mana dia menyaksikan bahwa sesungguhnya Tuhanlah pertolongannya, Tuhanlah yang menopang hidupnya. Biar itu juga yang kita alami dalam hidup kita, saudara. Dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami bahwa Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menopang kita. Dia akan menolong kita dalam segala situasi yang kita alami. Dia akan menolong kita ketika kita berbeban berat. Dia akan menolong kita ketika masalah menghimpit kita. Dia akan menolong kita saat sepertinya tidak ada harapan lagi, oleh karena sulit dan beratnya situasi yang kita alami, saudara.
Dia pasti menolong kita dalam situasi apapun yang kita alami. Bahkan dia menopang kita. Mungkin kita saat ini, saudara saat ini sudah sangat lemah. Saudara membutuhkan topangan. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhanlah yang menopang aku. Ketika hidupmu begitu berat dan engkau sudah lemah dan hampir roboh, saudara, engkau sudah lemah dan hampir jatuh, di sana Tuhan hadir untuk menopang saudara. Itu yang disaksikan oleh Daud, saudara, bahwa Tuhan menolong dia dan bahwa Tuhan menopang dia. Dan biarlah dalam hidup kita juga mengalaminya. Tuhan pertolongan kita. Tuhanlah yang menopang kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, bagaimana sehingga Daud mengalami pertolongan Tuhan dalam situasi-situasi sulit yang sedang dia alami? Bagaimana Daud mengalami Tuhan menopang hidupnya saat situasi yang berat itu menindih kehidupannya, saudara? Dikatakan di ayat 1-2, bagaimana Daud akhirnya dikhianati oleh orang Zifi dan menyampaikan kepada Saul bahwa dia bersembunyi kepada orang Zifi. Artinya hidup Daud terancam oleh karena Saul. Dalam situasi yang demikian, apa yang dia alami? Ayat 3 mulai dikatakan, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah." Yang pertama kita bisa melihat di sini, saudara, dalam menghadapi situasi itu, Daud datang berseru kepada Allah. Dalam situasi yang berat itu, saudara, Daud datang berseru kepada Allah. Dia datang berdoa kepada Allah. Dia datang memohon kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Dengarkanlah doaku, ya Allah. Dia datang berseru kepada Tuhan. Dia datang memohon kepada Tuhan. Dia datang meminta tolong kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Saat ini, saudara, dalam segala situasi yang saudara alami, kalau saudara rindu mengalami pertolongan di mana Tuhan menolong sekalipun sepertinya semuanya serba mustahil, tetapi di sana saudara akan mendapatkan pertolongan. Di sana saudara akan mengalami pertolongan ketika saudara berseru dan berdoa kepada Tuhan. Artinya, saudara, apapun yang saudara alami saat ini, berserulah dan berdoalah terus kepada Tuhan. Mohonkan pertolongan daripada Dia. Dia Allah yang melihat dan menyaksikan segala masalah persoalan kehidupan kita, saudara. Berdoalah dan berdoalah. Sebagai hamba Tuhan, saya memahami betul dan mengalami, saudara, bagaimana dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang sangat membingungkan, hanya satu tertinggal yang bisa dilakukan adalah berdoa dan berdoa. Saya pernah mengalami satu keadaan yang sangat sulit, saudara, sangat terjepit. Dan saya tidak mengerti lagi apa yang harus saya lakukan. Saya bingung. Karena saya merasa saya melakukan yang terbaik, tapi kenapa ini terjadi? Tetapi dalam semuanya itu, saudara, saya ingat apa yang saya lakukan bersama dengan istri saya. Hal yang sangat biasa kami lakukan adalah kami duduk bersama, kami berpelukan bersama, dan kami menangis bersama di kaki Tuhan.
berdoa memohon bersama di kaki Tuhan. Dan seringkali saudara, tidak ada kata-kata yang terucapkan, yang ada hanyalah tangisan, yang adalah hanya isak tangis di kaki Tuhan, mengingat masalah yang begitu berat, mengingat masalah yang begitu sulit dan tidak ada solusi, mengingat masalah menindih dan menghimpit. Tidak ada kata yang terucap kecuali menangis dan menangis dan menangis bersama istri saya di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, selalu juga saya mengalami Tuhan menolong dan menolong. Pertolongan Tuhan selalu dinyatakan dengan cara yang tidak terpikirkan, dengan cara yang ajaib. Apa yang tidak mungkin, Allah mengerjakannya menjadi mungkin. Apa yang tidak terpikirkan, Allah menyatakannya. Dan aku tergeleng-geleng kepala. Ajaib Tuhanku, ajaib Allah yang kulayani, ajaib Allah yang kusembah. Dan saudara, yang menjadi masalahnya seringkali adalah bahwa doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan itu tidak seketika mendapat jawaban. Yang menjadi masalahnya adalah seruan-seruan yang dinaikkan kepada Tuhan tidak dengan segera dan seketika mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Saudaraku, sekalipun mungkin hari ini doamu belum dijawab, sekalipun mungkin hari ini doamu belum mengalami wujud jawaban, tetapi teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Tapi mungkin saudara berkata, sudah sekian lama pendeta, sudah begitu lama aku berdoa dan berdoa, sudah begitu lama aku minta tolong dan minta tolong, tapi sampai hari ini aku belum mendapatkan jawaban. Jangan menyerah saudaraku, jangan menyerah. Teruslah berdoa minta tolong kepada Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Daud. Bagaimana dia terus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Bukan waktu sebentar Saul ingin membunuh dia, saudara. Dan bukan hanya sekali peristiwa Saul ingin membunuh dia. Begitu banyak peristiwa berkali-kali Saul ingin membunuh dia. Dan dalam situasi itu tentu saja Daud terus berseru dan berseru kepada Tuhan. Tapi akhirnya apa yang dia alami? Akhirnya niat jahat Saul lagi yang dia alami. Dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia alami? Akhirnya pengkhianatan orang Zifid yang dia alami. Begitulah seterusnya, terus menerus. Akhirnya dia lari kepada orang Filistin dan meniti karir di sana. Akhirnya orang Filistin pun mengkhianati dan mengusir dia. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Sampai akhirnya anak-anak buahnya pun pernah ingin membunuh dia, melempari dia dengan batu ketika masalah yang mereka alami begitu rumit. Tapi dalam semuanya itu, pada akhirnya kita tahu, oleh karena campur tangan Tuhan, Daud akhirnya menjadi raja. Dan kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena faktanya Daud terus minta tolong kepada Tuhan. Daud terus memohon di hadapan Tuhan. Daud terus berdoa di hadapan Tuhan. Dan saat ini juga saya mau menegaskan kepada saudara, ketika kita tidak pernah menyerah, ketika kita tidak pernah berhenti, sekalipun sudah sekian lama, sekalipun belum ada tanda-tanda, padahal sudah sekian lama kita berdoa berseru dan berdoa berseru kepada Allah. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, teruslah berdoa, jangan pernah menyerah. Teruslah memohon di hadapan Tuhan, jangan pernah menyerah, saudara, jangan pernah menyerah. Dia Allah yang telah menetapkan waktu yang terbaik untuk menolong saudara. Dia Allah yang sudah menyediakan waktu yang terbaik untuk menolong kita, saudara. Dan ketika pertolongannya dinyatakan, maka lebih dari apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Ketika pertolongannya dinyatakan, maka lebih dari apa yang kita doakan itu akan terwujud. Hari ini, saudara, ketika aku mengingat 20 tahun yang lalu,
Apa yang kualami di dalam Tuhan hari ini tidak pernah aku pikirkan 20 tahun yang lalu ketika aku memulai pelayanan. Lebih dari apa yang kupikirkan, lebih dari apa yang kudoakan, dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan hari ini aku melihat perkara-perkara yang dahsyat, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dan ajaib Tuhan kerjakan ketika aku terus datang di kakinya, ketika aku terus bermohon dan menangis di kakinya. Dan hari ini pun aku mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika engkau terus berdoa dan terus memohon, maka engkau akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menopang kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah memohon kepada Dia. Jangan pernah menyerah saudara. Tuhan akan menyatakan keajaibannya, pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Dan yang kedua saudara yang ditegaskan oleh Daud melalui mazmurnya ini saudara adalah di ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhan yang menopang aku. Saudara, selain pengakuan kesaksian, artinya dia menyaksikan bahwa dia mengalami pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-6 ini juga merupakan pengakuan iman. Sekali lagi, yang kedua yang bisa kita lihat dalam kehidupan Daud adalah tentang imannya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah pertolongan. Dan ketika dia percaya dalam segala situasi bahwa Tuhanlah pertolongan dalam hidupnya, maka pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Saudara, saya melihat sebagai hamba Tuhan, saya mengamati dan saya melihat bahwa ini adalah salah satu masalah terbanyak yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Apa itu saudara? Iman bahwa Allah lah pertolongan, percaya bahwa Allah adalah pertolongan, mengakui dengan iman bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan. Saya menyaksikan dalam banyak peristiwa saudara, di mana ada anak-anak Tuhan yang memohon pertolongan. Saya menyaksikan berkali-kali dan mengalami berkali-kali saudara, ada keluarga-keluarga yang minta pertolongan, yang minta doa. Mereka meminta doa supaya mereka didoakan dalam bisnis mereka, supaya bisnis mereka berhasil. Mereka didoakan supaya ekonomi mereka membaik. Dan ketika didoakan saudara, dan pada akhirnya Tuhan menjawab doa, ekonomi mereka diangkat oleh Tuhan. Ekonomi mereka semakin baik, situasi keadaan mereka semuanya sudah semakin baik dan semakin baik. Tapi lama-lama apa yang terjadi saudara? Akhirnya pengiringan mereka akan Tuhan makin undur dan makin undur. Dan lama-lama apa yang aku lihat? Mereka merasa bahwa keberhasilan yang mereka alami itu karena perjuangan mereka. Saudara, ketika saya bercerita begini, mungkin saudara sedang mengingat orang tertentu yang juga demikian. Bahkan saya percaya saudara bisa mengambil begitu banyak contoh di sekeliling saudara, di mana dulu ada orang-orang yang sebelum berhasil begitu setia ikut Tuhan, begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi ketika mereka berhasil, ketika mereka diberkati, apa yang terjadi saudara? Malah mereka menganggap keberhasilan itu karena kekuatan mereka, karena kemampuan mereka. Dan dari mana itu terlihat? Buktinya ketika mereka berhasil, malah mereka semakin lemah dalam mengikut Tuhan. Malah mereka melupakan Tuhan. Padahal tadinya keberhasilan itu adalah karena doa, tangisan, dan seruan di hadapan Tuhan. Dan saya menemukan ada begitu banyak contoh yang demikian, saudara. Satu kali ada seorang anak muda. Dia datang kepada saya, dia berkata, "Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya mau melamar kepolisian." Itu terjadi begitu lama di waktu yang lalu, saudara.
Lalu kemudian sampai akhirnya dia berkata, maukah pendeta supaya kita berpuasa bersama? Maukah pendeta untuk menemani saya berdoa dan berpuasa bersama? Saya dengan senang hati berkata, ya, saya akan menemani kamu, saya akan mendoakan kamu, kita akan berdoa dan berpuasa bersama. Berkali-kali saudara, kami berpuasa bersama. Saya menemani dia berdoa dan berpuasa. Kami menangis di kaki Tuhan, kami berseru di kaki Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Akhirnya dia lolos dan dia terima menjadi seorang polisi. Tetapi yang sangat menyedihkan bagi kami sebagai hamba Tuhan, ketika anak muda ini mulai lolos, ketika anak muda ini jadi polisi, dia mulai undur dalam mengikut Tuhan. Kehadirannya beribadah mulai tidak serajin dulu. Dan lama-lama kesombongannya mulai melonjak saudara. Dan lama-lama dia mulai terlibat dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan lama-lama ketika kami ketemu pun dia tidak menyapa lagi. Wow, saya saja sebagai hamba Tuhan yang ikut mendampingi dia berdoa. Saya saja sebagai hamba Tuhan yang ikut berpuasa. Kami berlutut bergandengan tangan menangis bersama. Memohon bersama supaya Tuhan menopang dia, supaya Tuhan menolong dia. Begitu sakitnya saudara, begitu sedihnya. Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Dengar saudara, dengar. Ada begitu banyak orang-orang yang ketika mereka berhasil, mereka berpikir, mereka akhirnya menganggap bahwa itu karena kemampuan mereka dan akhirnya mereka jauh dari Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara belum mengalami keberhasilan saat ini, kalau saudara belum mendapatkan dan meraih mimpi saudara saat ini, dan kemudian saudara mulai berdoa, memohon, menangis di kaki Tuhan, sebelumnya saya rindu saudara buat komitmen di hadapan Tuhan, bahwa saudara akan tetap mengakui ketika saudara berhasil, bahwa saudara berhasil karena Tuhanlah yang menolong saudara. Bahwa jika sekelak saudara berhasil, saudara sukses, jawaban doa saudara terima, maka seberhasil apapun saudara, sesukses apapun saudara, ingatlah bahwa Tuhanlah yang menolong saudara, bahwa Tuhanlah yang menopang saudara, bahwa Tuhanlah dan hanya Tuhanlah. Dan kalau mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesuksesan, keberhasilan, mungkin saat ini saudara sedang ada di puncak keberhasilan, saya mau menegaskan kepada saudara, saya mau mengingatkan kepada saudara, keberhasilan yang engkau terima hari ini adalah karena Tuhan. Ingatlah Tuhan. Keberhasilan yang saudara terima hari ini semata-mata karena Tuhan. Akui itu saudara dengan iman. Dan bukti saudara mengakuinya, perbuat sesuatu untuk Tuhan. Pergunakan keberhasilan, kesuksesan yang saudara terima untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kalau ekonomimu dibangkitkan oleh Tuhan, kalau ekonomimu diperbaiki oleh Tuhan, engkau diberkati dengan berkat melimpah sehingga engkau menjadi orang kaya misalnya saat ini. Gunakan kekayaanmu untuk Tuhan. Sisihkan kekayaanmu untuk pekerjaan Tuhan. Sisihkan kekayaanmu untuk memberi buat perkembangan pekerjaan Tuhan. Dan sisihkan kekayaanmu untuk menolong orang lain. Artinya, jadikan kekayaanmu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan kekayaanmu untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, dan jadikan kekayaanmu untuk menjadi berkat menolong orang lain. Karena semuanya adalah kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Jadi yang kedua saudara, Daud ini apapun keadaannya, dia selalu mengakui bahwa semuanya karena Tuhan. Saat dia sulit,
dia yakin bahwa Tuhanlah yang akan menolong. Dan saat dia berhasil dan mengalami pertolongan Tuhan, di sana dia mengakui dengan tegas bahwa semuanya karena Tuhan. Pengakuan-pengakuan Daud kalau kita lihat dalam mazmur-mazmurnya, berkali-kali dia berkata, Tuhanlah pertolonganku. Dia juga berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia juga berkata, Tuhan perlindungan perisaiku, kota bentengku, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua merupakan pengakuan-pengakuan Daud bahwa dia begitu sadar bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan? Kita lihat ayat yang ke-8 dan 9. Di mana di sana dia berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Hal ketiga yang ditegaskan oleh Daud di sini ketika dia sudah mengalami pertolongan Tuhan, dia berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud di sini, saudara, yaitu dengan penuh kerelaan hati dia memberi persembahannya kepada Tuhan. Dia mengorbankan persembahannya kepada Tuhan. Saudara, saya menegaskan kembali, senangkan Tuhan yang telah memberkati hati saudara, yang telah memberkati hidup saudara, yang telah memberkati ekonomi saudara, yang telah memberkati seluruh aspek kehidupan saudara dengan berkat-berkatnya yang ajaib dan luar biasa. Mari muliakan Tuhan, saudara. Berilah persembahan yang terbaik bagi Dia. Ada begitu banyak bentuk yang saudara bisa lakukan sebagai persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara bisa menolong pekerjaan Tuhan, saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan, saudara bisa berkorban untuk perkembangan pekerjaan Tuhan, baik di gereja saudara, baik kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, kepada orang-orang yang berjuang untuk memberitakan Injil. Lakukan yang terbaik atas berkat-berkat yang saudara terima. Lihat hamba-hamba Tuhan di sekeliling saudara yang mungkin dia begitu tulus memberitakan Injil. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dengan tujuan yang lain. Kepada orang yang demikian, saudara, saya tidak menganjurkan saudara untuk memperhatikan mereka, karena mereka melakukan itu semata-mata karena materi. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang dengan tulus melayani Tuhan, dan kemudian mereka butuh pertolongan, mereka butuh uluran tangan saudara. Mari lakukan bagian saudara sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mungkin saudara melihat ada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dana, ada pembangunan rumah ibadahkah dan sebagainya yang membutuhkan dana. Mari ulurkan tangan saudara, lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Beri korban kepada Tuhan. Korbankanlah apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada saudara secara berlimpah. Mari sisihkan untuk berkorban kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa semuanya berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Daud memberi pengakuan bahwa dalam situasi sulit, dalam situasi berat yang dia alami, dia menegaskan bahwa Tuhanlah pertolongan di dalam hidupnya. Dia menegaskan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang telah menolong kehidupannya. Dan bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, saudara? Yang pertama, dia hidup dalam doa. Dia berdoa kepada Allah saat pertolongan Tuhan diharapkan, sampai pada akhirnya dia mendapatkan pertolongan tersebut karena dia berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, dia mengimani dan mengakui bahwa Tuhanlah pertolongan, bukan karena kekuatannya, bukan karena kelebihannya, bukan karena orang lain, tapi semata-mata dia mengakui dan mengimani bahwa Tuhanlah yang telah menolong dia.
Dan kemudian yang terakhir saudara, yang dilakukan oleh Daud adalah dia memberi korban persembahan kepada Tuhan. Setiap kali Tuhan memberkati, dia ulurkan tangan untuk memberi korban. Saat ini saudara, biarlah setiap saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari ambil apa yang menjadi bagian kita saudara, yaitu kita harus terus berdoa dan memohon di hadapan Tuhan, yaitu kita harus mengakui dan mengimani bahwa Tuhanlah pertolongan yang sesungguhnya, yaitu bahwa kita harus memberi korban sukarela bagi Tuhan atas berkat-berkat yang telah Dia nyatakan bagi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan kami umat-umat-Mu. Dan kami sudah belajar bahwa untuk mendapatkan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami harus terus hidup dalam doa, terus hidup dalam doa. Kami harus terus hidup dalam iman dan pengakuan bahwa Tuhanlah pertolongan kami, dan bahwa kami harus dengan rela berkorban di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menerapkan firman Tuhan ini, dan kami rindu janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Berkati mereka dengan berkat yang berlimpah, dan ajar mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi sebelum kami beristirahat bersama, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, dalam pergumulan yang mereka sedang alami dalam kehidupan mereka saat ini. Itu sebabnya teruslah Tuhan hadir dan memberkati kami di tengah-tengah doa syafaat kami. Kami mau berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu, pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa,
normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya.
bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka
rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan.
dalam nama Yesus. Sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka,
Berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.